Halo Sobat Unsur, selamat datang di Bis Unsur, bincang santai ala Unsur. Nah, kembali lagi nih bersama aku Jen yang akan nemenin kamu pada episode kali ini. Nah, saat ini aku sudah bersama Bapak Eko Sumanto selaku Panitia SNPMB 2023. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Selamat pagi Sobat Jensut. Oke, mungkin aku punya beberapa pertanyaan nih Pak terkait pelaksanaan SNPMB 2023 di Unsut ini. Yang pertama, menurut Bapak sebagai panitia UTBK 2023 ini apa sih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan UTBK? UTBK tahun ini memang hal baru, banyak kebijakan baru. Tantangan terbesarnya adalah kita ada lembaga baru, jadi di tahun ini kita dikelola oleh BP3 di bawah kementerian langsung. Yang kedua, tahun ini adalah UTBK pertama setelah pandemi, jadi memang protokol kesehatannya sudah mulai dikurangi, namun demikian kita tetap konsen pada menjaga kebugaran kesehatan peserta terutama. Dan hal yang paling tantangan terbarunya adalah tahun ini dimulai era baru dengan beberapa materi baru untuk peserta. Jadi agak berbeda dari tahun yang lalu. Oke, mungkin selain dari hal yang baru terkait tadi persiapannya gitu ya Pak, ada nggak sih yang menjadi hal yang baru lagi dari UTBK Unsut tahun ini? Mungkin dari segi infrastrukturnya atau dari segi personel gitu Pak? Secara SOP dan perangkat sebenarnya sama, hanya memang untuk tahun ini karena dampak dari perubahan materi tes sangat signifikan berdampak pada sistem UTBK sendiri. Jadi tahun ini asesmen terhadap kesiapan infrastruktur, jaringan, dan asal pasti lainnya sudah kita mulai sejak Januari lalu dan kita siapkan sebaik-baiknya. Oke, kalau dari UTBK Unsut tahun ini memakai berapa banyak gedung ya Pak dari yang ada di Unsut ini? Tahun ini kita menggunakan 7 lokasi dengan total peserta setiap sesinya ada 730. Ya, ada di Fakultas Peternakan, Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada di gedung IAB, kemudian ada di Lab Research, dan yang terakhir di Fakultas Kedokteran. Oke, dari pelaksanaan UTBK di Unsut ini Pak, ada nggak sih tindakan khusus yang diambil oleh Unsut gitu untuk mengatasi permasalahan teknis yang berlangsung saat UTBK gitu Pak? Sebenarnya terkait dengan masalah teknis, kita sudah melakukan monitoring secara struktural, ya. Kita sudah antisipasi dari awal terkait dengan kesiapan teknis, karena persiapan UTBK sendiri sudah kita mulaikan sejak bulan Januari, ya. Namun demikian dalam pelaksanaannya memang ada beberapa hal masalah teknis, non teknis yang perlu kita antisipasi. Oleh karena itu di sistem tahun ini kita melakukan koordinasi secara intensif, secara berjenjang, baik itu di panitia pusat, kemudian panitia lokal di Unsut, sampai ke tingkat penanggung jawab lokasi, sampai ke tingkat ke bawah, sampai ke admin server dan teknisi ruang, serta pengawas yang bertugas di lapangan. Oke, mungkin kalau untuk UTBK Unsut tahun ini cukup berbeda gitu ya Pak dengan tahun lalu. Nah, apa sih Pak hal yang membedakan gitu dengan UTBK Unsut tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya secara teknis tidak jauh berbeda, hanya yang membuat kita sedikit banyak perubahan adalah perubahan dampak dari perubahan materi ujian yang ternyata berdampak signifikan terhadap sistem UTBK sendiri. Kita lihat dari evaluasi 4 hari terakhir, memang dampaknya adalah pada infrastruktur yang ternyata butuh penanganannya lebih dalam. Ada beberapa kendala teknis yang alhamdulillah terselesaikan di hari itu juga dengan koordinasi intensif dengan panitia pusat. Oke, terkait SNPMB ini Unsut membawakan inovasi terbaru nggak sih Pak? Mungkin dari beberapa hal yang berbeda gitu. Ya, tahun ini kita konsen pada proses penyediaan fasilitas untuk peserta.
ya. Kemarin kita memang siapkan banyak aspek, salah satunya adalah kita selalu kan Univasi melakukan persiapan yang maksimal untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta. Contoh di sesi 2 kemarin memang ada satu peserta yang datang dengan kondisi yang kurang sehat karena setelah mengalami kecelakaan, sehingga akhirnya lokasi ujian yang ada di lantai 3 kita pindahkan lantai 1 secara otomatis sehingga peserta dapat ujian maksimal. Inovasi-inovasi itu dimaksudkan untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta supaya nyaman dan optimal maksimal hasilnya. Oke, Gitu. betul Pak. Mungkin Bapak boleh nih berbagi bagaimana sih tips sukses untuk calon mahasiswa Unsut nih yang sedang mengikuti TBK tahun ini? Oh ya, baik Sobat dan teman-teman semuanya, UTBK kali ini menurut saya bukan hanya sekedar tes kemampuan, tapi juga tes ketahanan. Ya, ini yang harus disadari. Oleh karena itu, yang terpenting dalam tes ketahanan adalah menyiapkan kondisi fisik, kondisi psikis, karena waktu ujian 190 menit itu tidak hanya sekedar membutuhkan kemampuan akademik ya, tapi juga ketahanan dalam berpikir. Oleh karena itu, selain persiapan materi yang harus disiapkan jauh-jauh hari, karena memang ada 3 materi baru, yaitu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika, kita juga harus menyiapkan psikis dan fisik. Oleh karena itu, jangan lupa banyak istirahat, sarapan pagi, makan siang, vitamin, jangan lupa kondisi tubuh harus fit, benar, karena sekali lagi tes TPS dan TUTBK kali ini lebih banyak ke tes psikologis ya. Jadi kemungkinan peserta juga dibutuhkan kemampuan non akademik yang menunjang untuk menghasilkan hasil optimal. Oke, benar banget Pak. Jadi tidak hanya akademik saja, Ya, tapi juga kesehatan perlu diperhatikan ya Pak. itu yang paling utama ke saya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja Pak. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Bapak Eko karena telah bersedia untuk menjadi narasumber untuk episode Bis Unsut kali ini. Nah, itu dia Bis Unsut episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen juga untuk ide lainnya dari konten Bis Unsut ini. Let's say Universitas Jenderal Sudirman. Merdeka maju mendunia. Terima kasih. Terima kasih Pak.